Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah pada pagi hari ini, ibadah yang disertai dengan baptisan air. Kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Hati kami bersuka cita kepada Allah yang hidup, yang terus beserta dengan kami di sepanjang hari-hari kami, yang kami boleh menikmati perjalanan hidup ini bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi bersama tuntunan Allah yang setia mendampingi kami. Kami mengucap syukur karena ada saudara-saudara kami melalui pendampingan Kristus yang dilayani oleh hamba-hambamu. Saudara-saudari kami ini memutuskan untuk memberi diri mereka dibaptiskan dengan air sebagai tanda mereka sungguh-sungguh percaya, bertobat, dan mau hidup sebagai murid-murid Kristus yang setia di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua karya kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Kami mau merayakannya dalam ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan kami bersuka cita beria-ria di dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doakan kita memuji Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu, Dia penolongmu, Dia bihidu. Kau yang berdaya, tak tutup menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami, Heaven everybody, jiwa dan pengharapan, aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan
tetap kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama yang ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum Engkau Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali, ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan sekali lagi, ku kagum Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bila pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami, iman kami kepadamu ya Allah yang hidup. Kiranya setiap kami, hati kami semakin hari semakin kagum kepada Tuhan, semakin takjub kepadamu karena karyamu yang indah dan sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kepada kami keselamatan, anugerah hidup yang kekal, bahkan diciptakan baru di dalam Tuhan. Kami telah disembuhkan dari sakit rohani kami karena dosa. Kami telah dipulihkan ya Tuhan, oleh karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Siapkan hati kami, sebentar lagi kami akan bersama-sama dengan waktu yang singkat merenungkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku Tuhan. Urapilah kami semua, juga hamba-Mu yang terbatas, yang penuh kelemahan kekurangan. Bila kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menopang hamba-Mu dan kami semua saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur yang percaya bersama-sama. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Menteri Denny yang hari ini telah memberikan kesempatan jadwal saya di akhir bulan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan bulan ini adalah Roh Kudus yang mempersatukan. Roh Kudus yang mempersatukan. Bukan manusia, tetapi Roh Kudus yang mempersatukan. Dan subtemanya adalah yang kurang terhormat diberi penghormatan khusus. Kita mungkin bertanya-tanya, ini apa ya maksudnya? Yang kurang terhormat diberi penghormatan khusus. Mari kita dengan waktu yang singkat ini, kita sama-sama belajar kembali ya, untuk belajar firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 21 sampai dengan ayat 26. Ya. Saya sudah siapkan di PowerPoint, saudara. Mudah-mudahan PowerPoint-nya di jalan bisa ya. Oke, bisa. Oke. So, 1 Korintus pasal 12 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Ya. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan. Kurang oke ya. Oh, bisa dibantu. Agak sulit. Bisa dibantu? Oke lah. Tak apa, saya bacakan di sini ya. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, itu ketiga, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Next, bisa di PowerPoint-nya, bisa bantu. Setiap orang yang mengikut Yesus atau orang percaya penting bagi Tuhan. Penting bagi pelayanan gereja, penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya, setiap pengikut Yesus, Bapak, Ibu, dan saya, penting, berharga semuanya. Amin, Bapak, Ibu. Penting dan berharga semuanya. Gereja adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota yang berbeda, yang beriman kepada Kristus. Satu tubuh Kristus, tapi banyak anggota yang berbeda-beda. Tapi sama, yang percaya beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saya adalah yang beriman kepada Kristus. Dialah sang kepala tubuh atau dialah kepala gereja. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dipanggil untuk berkomitmen, untuk melayani, menggunakan karunia rohani yang Tuhan beri untuk pembangunan gereja. Tentu saja dasarnya adalah kasih. Berapa minggu, berapa bulan ini saya diingatkan tentang sedikit tentang bicara tentang unity in Christ. Kesatuan di dalam tubuh. Tema ini sudah
sudah tidak asing lagi, saudara. Ya, sudah banyak didengar dikhotbahkan, saudara. Bahkan doa Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17, saudara ingat? Yesus berdoa untuk kesatuan murid-muridnya. Ya, maka Yesus berdoa pada waktu itu kepada Bapa, biarlah aku di dalam Engkau, Bapa, Engkau dalam aku, dan mereka di dalam aku. Kesatuan, unity. Kesatuan dalam Kristus. Dan itu banyak orang semakin mengejarnya, semakin mengusahakannya untuk tercipta yang namanya unity, kesatuan, mengejar, mengusahakan. Doa Yesus ribuan tahun loh. Yesus berdoa untuk kesatuan. Yesus sudah tahu, hanya Yesus, Roh Kudus yang bisa mempersatukan. Justru makin banyak orang semakin mengejarnya, semakin mengusahakannya untuk tercipta unity, tapi justru perpecahan. Sakit hati makin banyak terjadi. Ini bukan rahasia lagi. Gereja mula-mula ini kan 2000 ribuan tahun yang lalu, Paulus ini. Sudah terjadi, sudah ada. Jadi kita nggak usah heran sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Coba kita renungkan bersama-sama. Kita tak pernah disuruh untuk menciptakan kesatuan, mana bisa. Makanya tema bulan ini kan Roh Kudus mempersatukan. Pekerjaan Roh Kudus. Tuhan, pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mampu. Kita tak pernah disuruh untuk membentuk persatuan, apalagi kesatuan sudah ada, sudah selesai, sudah dikerjakan ya, oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib waktu dia mati. Waktu dia mati, ingat, ia telah menghancurkan tembok pemisah, katanya. Ya, menghancurkan tembok pemisah yang memisahkan atau perseteruan antara kita dengan Tuhan, kita dengan Allah, kita dengan orang lain, bahkan dalam diri sendiri telah disatukan. Sebab kalau tidak, sia-sia pekerjaan Roh Kudus, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau begitu apa hasilnya? Kita mengimani itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Kesatuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, doa Tuhan Yesus itu sebetulnya. Jadi kesatuan itu sebagai sarana untuk mencapai kesatuan itu. Apa maksudnya? Doa Tuhan Yesus pasal 17 Yohanes itu. Supaya dunia tahu, katanya. Supaya dunia mengenal. Supaya dunia percaya. Itu poin pentingnya sebetulnya, saudaraku. Bahwa Engkaulah Allah Bapa yang telah mengutus aku, kata Yesus. Supaya dunia tahu, supaya dunia mengenal, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan Bapa yang telah mengutus Yesus. Itu yang harus kita beritakan sebetulnya. Jadi kesatuan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan doa Tuhan Yesus. Banyak orang sakit hati, banyak orang pisah dengan teman, keluarga, perpisahan keluarga, family, dengan rekan, ya. Justru yang anehnya bukan di soal bisnis, lah. Walaupun ada itu, ya. Walaupun ada, tapi di soal pekerjaan Tuhan. Justru dalam gereja, ya. Justru dalam pelayanan, bukan terjadi di tengah orang dunia, ya.
tapi justru di pekerjaan Tuhan, saudaraku. Sedikit kita lihat bahas konteks ayat ini, apa sih maksud Paulus? Ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 53 atau 56 Masehi. Ya. Ditujukan kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota maju, kota besar, metropolitan, ya. Seperti hanya kota-kota besar di dunia ini, ya. Makmur, maju, ya, seperti itu, Dan kota Korintus juga heterogen. Heterogen itu beragam, ya. Suku bangsa, beragam status sosial. Ada budak, ada pelayan, ada kelas yang kaya, ya, kaya sekali. Ada yang biasa juga, ada yang rendah, ya, ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Itulah kota Korintus, supaya kita memahami tema ini, ya, sedikit supaya kita memahami latar belakangnya. Namun juga kota Korintus juga rusak secara moral, terkenal, ya, bejat atau rusak secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota itu, saudara. Segala macam dosa merajalela di kota itu. Yang terkenal kita semua tahu, percabulan, hawa nafsu. Orang-orang di Korintus beragama, dia juga beragama, tapi penyembahan kepada berhala. Ya. Pemujaan terhadap dewa-dewa Mesir, dewa-dewa Romawi, dewa Yunani, ya. Maka di Korintus ada kuil namanya kuil Aphrodite, itu dewi cinta. Ya. Saya tidak akan panjang lebar bahas ini. Bisa lihat Bapak Ibu 1 Korintus pasal 6 ayat 9-20, 2 Korintus pasal 12 ayat 20 dan 21. Saya bisa lihat. Paulus justru mengingatkan kepada jemaat ini di Korintus yang memang heterogen, yang latar belakangnya memang tadinya penyembah berhala. Jemaat Korintus terdiri dari orang Yahudi, ya. Kebanyakan memang bukan Yahudi, tapi Yunani, ya. Yang dahulu juga penyembah berhala. Beragam sama halnya dengan penduduk kota Korintus. Jadi orang-orang percaya atau jemaat Korintus, gereja di Korintus adalah memang latar belakangnya penyembah berhala. Ada orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan, tapi ada pula yang tidak dihormati. Status sosial itu di penduduk kota Korintus, dan ini masuk ke dalam jemaat juga. Seperti itu, saudaraku. Makanya ada status-status, ada kelompok-kelompok yang berbeda. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Korintus, ya. Ada banyak kelompok-kelompok juga di jemaat Korintus. Kita semua tahu orang-orang yang hebat, saudara. Ada kelompok Paulus, itu saudara. Ada kelompok Kefas, ya, atau Petrus. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus, ya. Yang terakhir kelompok Kristus. Ini yang lebih, saya pengikut Kristus sejati loh, asli loh. Jadi luar biasa, jemaat Korintus itu kaya, luar biasa. Beragam karunia bermacam-macam. Ada orang-orang yang hebat di sana, para pengajar, orang yang berpendidikan, orang berhikmat, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi ini menjadi sebuah jemaat yang kuat sebetulnya. Diisi orang-orang yang luar biasa. Tuhan yang berikan karunia-karunia itu di dalam jemaat Korintus. Tetapi sayangnya, apa yang terjadi? Bukannya jemaat Korintus itu dibangun dengan kasih, bertumbuh dalam pengudusan. Ya. Jemaat Korintus menghadapi masalah yang sulit, masalah yang berat, adanya kesombongan yang menimbulkan perpecahan dan kekacauan dalam ibadah. Bapak Ibu bisa mempelajari latar belakangnya jemaat Korintus.
saya mempelajari, ya. Adanya perpecahan dan kekacauan dalam ibadah di mana manusia ditinggikan di atas Tuhan. Manusia lebih tinggi di atas Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan dilupakan, Tuhan dipinggirkan. Tapi manusia yang tinggikan. Yohanes Pembaptis ketika diutus Tuhan, ya, Yesus datanglah. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil, semakin direndahkan. Semakin kecil, rendah-rendah. Tapi biarlah dia semakin ditinggikan. Dia semakin besar, bukan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita, Bapak Ibu dan saya penting. Tentu saja hal ini penting bagi Paulus untuk disampaikan kepada jemaat. Karena jemaat Korintus itu jemaat yang belum lama didirikan. Ya. Jadi butuh waktu proses mereka untuk dewasa secara rohani. Karena kecenderungan alami perilaku manusia adalah berkumpul dengan orang-orang yang sama. Dan tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Itu kecenderungan alami manusia. Berkumpul dengan orang-orang yang sama, entah statusnya, entah mungkin sukunya, ya, atau apanya, ya. Itu kecenderungan alami manusia. Paulus mengatakan mengenai jemaat Korintus, kita ini berbeda, ya. Ya. Gereja berbeda dengan sistem nilai dunia. Kita berbeda dengan sistem nilai dunia. Jemaat Korintus yang tadinya orang dunia, duniawi memang. Ya, diselamatkan, dipilih Tuhan. Kemudian masuklah menjadi komunitas orang-orang percaya. Tidak lagi hidup dalam sistem nilai duniawi. Tetapi hidup dalam Kristus. Bapak, Ibu dan saya juga sama dulunya kan. Orang-orang belum percaya Tuhan. Ya, kita hidup secara duniawi. Tapi Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Ya, kita menjadi komunitas murid-murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Murid-murid Kristus, saudaraku. Bukan murid dunia. Beberapa adik-adik kita dibaptis, satu jiwa berharga, luar biasa. Berbeda dengan sistem nilai dunia. Apa yang membedanya? Dikatakan firman Tuhan tadi. Satu tubuh dengan banyak anggota. Satu tubuhnya, tubuh Kristus. Banyak anggota yang berbeda-beda. Tuhan kasih karunia di jemaat yang berbeda-beda. Itu digabungkan, kekuatan itu di jemaat Korintus dahsyat, saudaraku. Tapi yang terjadi justru, saudaraku, lemah jadinya, saudaraku. Apalagi gereja berbeda dengan sistem nilai dunia. Ayat 12-14, Bapak bisa baca ya. Sama beriman kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Menerima pengampunan dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Ciptaan baru dalam Kristus, dibaptis dalam satu roh dan masuk ke dalam satu tubuh. Jadi Bapak Ibu dan saya ini walaupun berbeda-beda nih karunia yang diberikan Tuhan, ya, peranan fungsinya mungkin berbeda-beda, tapi kita satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Yesuslah kepalanya. Kita anggota tubuh Kristus. Maka Paulus mengingatkan juga kepada jemaat di kota Roma. Ya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Paulus juga mengingatkan jemaat di Roma yang sama juga. Ada persoalan di sana. Janganlah menjadi serupa sama dengan dunia. Karena sekarang kita bukan orang dunia lagi. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, kita berbeda dengan dunia, itu maksudnya. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata,
Bisa tolong next? Yakobus pasal 4. Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini berkembang lagi, bicara tentang dunia. Jadi siapa saja yang mau bersahabat dengan dunia, ya, itu menjadi musuhnya Tuhan. Pola hidup, pola pikir, tindakan perilaku dunia itu musuhnya Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma juga, maka berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Ya. Kemudian Yohanes 15 ayat 19. Next, tolong. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Ya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya bukan dari dunia ini. Sekalipun kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita bukan orang dunia lagi. Karya Kristus sempurna. Kematian, kebangkitannya menjadikan kita, Bapak, Ibu, dan saya, ciptaan baru di dalam Tuhan. Sebab itu dunia memang tidak suka kepada kita. Benci kepada kita. Maka iman itu bertumbuh justru dalam penderitaan. Iman kuat dan bertumbuh justru dalam penganiayaan. Coba perhatikan jemaat-jemaat mula-mula dulu. Bertumbuh dalam kesulitan, bertumbuh dalam penderitaan, bertumbuh dalam penganiayaan. Kita ini belum seberapa dengan jemaat mula-mula. Belum seberapa. Mereka itu dibunuh jadi martir, siksa. Tapi justru penganiayaan, penderitaan, itulah cikal bakal buah. Buah rohani, buah jiwa-jiwa. Karena Injil gak bisa dibendung. Semakin dibabat, semakin merambat katanya. Itu saudara, luar biasa saudara. Ya. Maka Paulus menggunakan tentang perumpamaan tentang tubuh manusia. Ini saudara. Dia menggunakan perumpamaan tentang tubuh manusia. Bicara tentang keragaman itu, karunia berbeda. Satu tapi banyak anggota. Dia menggunakan perumpamaan tentang tubuh manusia. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saya coba pikir. Ketika Tuhan menciptakan tubuh kita, manusia, begitu sempurna dan ajaib. Kadang kita kurang waktu untuk diam sejenak merenung betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita ini manusia. Ya. Begitu sempurna, ajaib. Ya, bahkan kita sebagai ciptaannya pun sulit, tidak mampu memahami secara utuh betapa rumitnya tubuh manusia. Namun demikian, saudara, ya, antara bagian satu tubuh kita dengan yang lain itu saling berhubungan. Organ-organ tubuh kita saling berhubungan, saling berkaitan. Saudara. Paulus menggunakan perumpamaan itu tentang tubuh manusia. Saling berkaitan, saling berhubungan. Semua bagian, semua sistem dalam tubuh berjalan sebagaimana mestinya. Sistem syaraf, sistem pernapasan, ya, di mana berbagai bagian tubuh dan organ berinteraksi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu tanpa Bapak, Ibu, dan saya sadari dan ketahui betapa ajaibnya Tuhan menciptakan tubuh Bapak, Ibu, dan saya. Apa sih yang sebenarnya ingin Paulus sampaikan? Paulus ingin menyampaikan atau menggunakan perumpamaan ini dalam tubuh manusia untuk menunjukkan, mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap anggota diperlukan dan bagian dari keajaiban yang saling berhubungan dan rumit. Kita semua dibutuhkan, masing-masing punya peran, yaitu tubuh Kristus atau gereja. Paulus ingin mengatakan bahwa sebagaimana anggota tubuh kita bila bekerja dengan baik, tentu tubuh akan sehat dan kuat. Coba kalau kita ngerawat tubuh kita, ya, tubuh kita lemah, tubuh kita sakit. Kalau kita nggak menjaga tubuh kita, demikian juga Paulus sedang mengatakan demikian. Demikian juga setiap anggota jemaat sebagai anggota tubuh Kristus bila bekerja dengan baik, memahami peran dan fungsinya,
ada chemistry, ya. Masing-masing sesuai dengan fungsinya akan membangun tubuh dalam kasih. Amin, saudara. Jadi ribuan tahun persoalan ini sudah terjadi, dan itu doa Tuhan Yesus. Kita rindu jemaat gereja yang kuat, tapi tidak bisa diusahakan oleh manusia dan bukan pekerjaan manusia. Manusia kita hanya mampu untuk menjaga, memeliharanya. Yang Tuhan perintahkan supaya kita menjaga dan memelihara. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Maka tema bulan ini kan Roh Kudus pemersatu. Bukan saya, tapi Roh Kudus. Paulus mengingatkan, ya tentu saja punya alasan. Coba kita lihat Efesus pasal 4:16 sedikit lagi ya. Efesus 4:16. Next, tolong. Ya. Firman Tuhan berkata Efesus 4:16, dari dialah, dari Yesus, dari Tuhanlah, seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap anggota, setiap pribadi membangun dirinya dalam kasih. Kita nggak perlu melihat yang lain. Melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita membangun rohani kita. Kedewasaan rohani kita. Bagaimana kita membangun supaya bertumbuh. Kalau masing-masing begitu luar biasa, dahsyat. Itu yang Yesus inginkan. Masalahnya tubuh Kristus memang di Korintus ini tidak berfungsi dengan baik. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Ada banyak orang di jemaat Korintus yang bersaing. Di jemaat Korintus, yang bersaing-saingan satu dengan yang lain. Misalnya dalam mungkin ada yang kaya hal pemberiannya, tapi ada pula yang merendahkan yang lain, meremehkan yang lain. Atau sebaliknya juga memuji, menilai terlalu tinggi kepada yang lain, sementara merendahkan, meremehkan yang lain. Itu jemaat di Korintus. Di sini tidak ada yang seperti itu. Adanya jauh di sana sono sunu, tapi di sini tidak ada. Amin, saudara. Jangan ada seperti itu. Tapi kita perlu pertolongan Roh Kudus. Makanya temanya memang tepat, saudara. Roh Kudus mempersatukan, bukan saya, bukan Pak Teddy, bukan Pak Denny, bukan penatua majelis, bukan pribadi-pribadi yang mampu. Siapakah kita ini, saudara? Tapi tugas kita diperintahkan Tuhan untuk memelihara, untuk menjaga sambil kita terus bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Tuhan. Itu, saudara. Ya, Paulus mengingatkan, memang adanya kecenderungan yang merendahkan, mungkin meremehkan. Maka dikatakan ayat 15 sampai 20, ya. Hanya karena ada sesuatu atau ada yang lain, ya. Lebih tinggi, lebih hebat, mungkin ya. Tapi ada juga yang lain yang tidak dianggap, bisa jadi seperti itu. Maka Paulus menggunakan itu ayat 15, dikatakan sana. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Paulus mengingatkan semua saling berkaitan, berhubungan, saling kebergantungan satu dengan yang lainnya. Jemaat, ada orang-orang yang menilai karunia tertentu barangkali lebih baik daripada karunia yang lain. Ya. Oleh karena itu lebih penting dalam pikiran mereka. Ini lebih hebat, ini lebih penting dalam pikiran manusiawi. Tapi ternyata enggak seperti itu. Paulus tidak menghendaki seperti itu, saudara. Ya.
Karena setiap kita, pribadi lepas pribadi, ada Tuhan kasih karunia. Penting semuanya di mata Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengatur bagian tubuh untuk menjalankan fungsi tertentu, agar kehidupan manusia dapat berkembang, begitu juga dengan jemaat atau gereja. Saudaraku. Ada cerita di mana ada 4 saudara. Ya. Satu cerita yang menarik saya kutip, saudaraku, tentang karunia berbeda ini. Ya, sebuah cerita di mana ada 4 bersaudara hidup dalam tubuh manusia. 4 bersaudara hidup dalam tubuh manusia. Mereka adalah yang pertama wajah, yang kedua tangan, kemudian ketiga kaki, serta perut. 4. Keempat saudara ini hidup dengan rukun. Ya, rukun keempat ini sampai suatu ketika timbul perselisihan di antara mereka. Dari keempat ini, saudara. Ya, jadi tadi apa tuh? Wajah, tangan, kaki, perut. Ya, masing-masing menganggap diri mereka yang lebih penting. Ya, ini cerita aja, saudara. Ya. Kaki berkata kepada yang lain, coba katanya. Coba kalian pikir, kalau tanpa aku, kata si kaki nih, ya, kalian tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan. Gitu. Ya. Kemudian tangan pun menyahut, tanganlah yang terpenting. Karena tanpa tangan katanya, kaki tidak bisa bekerja. Oh ya betul juga, butuh tangan. Ya. Memang benar, tanpa kaki ya tidak bisa kemana-mana juga. Kita butuh kaki. Tanpa tangan kita juga bisa bekerja, nggak bisa makan. Ya. Tetapi yang terpenting katanya bagi manusia adalah bekerja, dan setelah bekerja barulah manusia dapat makan. Ya, itu kata siapa tuh? Tangan. Jadi bekerjalah yang paling penting, dan hanya tangankulah yang bisa bekerja. Itu kata tangan. Wajah yang dari tadi ini dia diam, sekarang mulai bicara juga. Si wajah ini, ya. Kalian tahu apa yang dihargai dari manusia? Kata si wajah. Apa yang dihargai dari manusia? Wajah ganteng. Ya, wajah ganteng, apalagi, ya, wajah cantik, rupawan, itu dikagumi manusia, bukan? Ya, kata si wajah. Ya. Akulah yang terpenting bagi manusia karena memiliki mata, hidung, telinga, dan mulut. Ya, dia lebih komplit rupanya si wajah ini. Ya, dia lebih komplit, semua ada, saudaraku. Kata si wajah. Yang terakhir si perut. Perut yang tadinya juga diam, kemudian dia berbicara. Ikut-ikutan berbicara. Ya, saya mengakui kaki lebih kuat dari perutku, katanya. Ya. Kemudian tangan lebih pintar, katanya. Kemudian wajah lebih rupawan. Tetapi sebenarnya, katanya, kata si perut nih, ya. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting, ya. Akulah yang paling penting. Tanpa aku, kata si perut, kalian semua apa saudara? Mati, katanya. Loh, dia sumber makanan, semua di sini ke perut, betul saudara? Tanpa aku, kata si perut, kalian semua mati. Mendengar perkataan si perut, yang lain menjadi marah. Ya, mereka marah, maka menganggap perut, ya, bagian tubuh yang paling pemalas, katanya. Kata yang lain, justru kamu ini pemalas, katanya. Perut, ya, kerjanya tiap hari cuma makan saja, katanya. Ya, tiap hari kerja cuma makan saja, katanya. Tetapi herannya, saudara, kalau perutnya sakit, perutnya lemah, bagaimana bagian tubuh yang lain, saudara? Sakit nggak? Terbawa sakit, saudara. Anehnya ketika perutnya lemah, perutnya sakit, maka bagian tubuh yang lain pun ikut lemah, saudaraku. Coba Bapak Ibu kalau sakit perut, terbawa semua, terganggu semua. Betul, saudara? Kaki menjadi lemah, tangan juga lemah, bergetar, saudaraku. Betul, saudara?
kaki lemah, juga tangan juga lemah, ya. Apalagi saudaraku, wajah juga pucat, berkeringat, sakit, saudara. Ya. Maka dari itu sepertinya Paulus sudah mengatakan, ya, anggota tubuh manusia yang paling penting dan berharga adalah semua kita saling membutuhkan. Semua kita saling berkaitan. Amin, saudaraku. Biarlah pengajaran ini mengingatkan terus kepada kita betapa pentingnya memang kesatuan. Sekalipun banyak anggota, tapi kita perlu Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita. Next, terakhir. Masih ada? Terakhir ya? Ya. Setiap kita mengetahui tempat dalam tubuh dan melakukannya dengan kerendahan hati, menuntun pada persatuan dan kasih bagi pembangunan tubuh Kristus. Belajar itu tidak pernah berhenti. Setiap hari kita terus belajar lebih baik. Ya. Berhentinya saat Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan sudah selesai. Amin.